Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, Sulsel Krisis Sarana Olahraga. Saya kembali ke Pak Dr. Wahyudin. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa seberapa berpengaruhnya sarana dan prasarana olahraga ini untuk peningkatan dunia olahraga khususnya di Sulawesi Selatan? Iya, saya kira tentu kita harus melihat ada beberapa faktor ya, faktor-faktor yang bisa menjadi peran-peran sentral dalam membangun prestasi olahraga di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor. Pertama tentu SDM ya. Yang kedua yang juga menjadi hal yang terpenting adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat penting karena dari situlah kita bisa memulai sebuah upaya-upaya aktivitas fisik jasmani dalam membangun tatanan keolahragaan setiap individu maupun kelompok ya. Coba bayangkan misalnya ketika anggaplah mulai di level SD, SMP sampai SMA dan bahkan di perguruan tinggi ya. Kalau itu sangat minim sarana dan prasarana olahraga yang dipakai untuk melakukan aktivitas fisik atau latihan, saya kira itu tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menggapai prestasi di olahraga kita. Kemudian contoh konkret juga misalnya, sering kita bahas di studi ini terkait dengan PSM Makassar misalnya. Anggaplah PSM ini adalah tim besar, punya nama besar dan seterusnya. Tetapi tidak ada stadion yang memadai untuk dijadikan home base, untuk dijadikan tempat latihan sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam menggapai prestasi itu. Ya, saya kira saya ingin sampaikan bahwa tentu sekali lagi kita sangat berharap pemerintah harus setiap saat hadir, ya, saat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian bagaimana memikirkan bersama terkait dengan sarana dan prasarana olahraga ini, karena tentu ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Tetapi kalau kita sama-sama, saya kira bukan hal yang sulit tentunya. Hanya dibutuhkan komitmen bersama, mulai dari pemerintah, kemudian dilibatkan stakeholder olahraga. Saya kira teman-teman di Dispora Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar misalnya, kemudian di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, saya kira kita satu kata untuk bagaimana kemudian memajukan olahraga di Sulawesi Selatan. Iya, tadi kita itu baru bahas soal cabang olahraga sepak bola Pak. Bagaimana kalau cabang olahraga yang lain? Saya ke Pak Mas Muskar terkait dengan apa yang kemudian saya pertanyakan ke pengamat olahraga, bahwa seberapa berpengaruhnya sebenarnya sarana dan prasarana olahraga di Sulawesi Selatan untuk peningkatan dunia olahraga Pak? Iya. Yang pertama Mbak Pika, saya ingin menyampaikan bahwa indikator keberhasilan sebuah daerah itu ditunjang dari 3 indikatornya. Yang pertama kalau kita melihat adalah lihat sarana ibadahnya. Yang kedua lihat sarana pasar tradisionalnya. Yang ketiga adalah sarana prasarana olahraga. Nah, olahraga ini sarana prasarana olahraga ini sangat menunjang untuk prestasi seorang atlet. Kenapa? Karena mereka harus punya tempat untuk melatih, mengembangkan diri mereka untuk menjadi prestasi-prestasi yang mengharumkan nama daerah. Nah, kalau ketika misalkan sarana dan prasarana olahraga kita tidak memadai, maka jangan harap kita bisa misalkan mencapai target yang kita inginkan, karena itu sangat menunjang. Ya, itu bisa seperti kita pelaksanaan di Poprok ini ya, Pekan Olahraga Provinsi yang ada di Sinjai. Proses pelaksanaan ini sangat minim anggaran juga, ya kan? Apalagi kita mengetahui sarana prasarana di daerah itu kan tidak sama di Kota Makassar, ya kan? Kalau kita di Kota Makassar ini ada beberapa gedung, walaupun kita punya sarana stadion tidak ada, tetapi ada beberapa gedung-gedung yang bisa. Ini sangat memperhatikan sekali ya dengan hal-hal yang seperti ini. Saya rasa bahwa memang pemerintah hari ini harus betul-betul bisa memperlihatkan keseriusannya di dalam membangun sarana dan prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa kedepannya juga ya kita berharap bahwa pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora sudah harus membuat perencanaan ke depan. Apa yang harus mereka lakukan, yang mana yang mau didahulukan dalam proses perencanaan ini. Apakah memang kita harus memprioritaskan setiap daerah itu memiliki sarana prasarana olahraga seperti stadion yang harus memadai ya,
bertaraf internasional, atau memang kita harus mendahulukan satu daerah, karena ini juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu untuk lolosnya kita nantinya di FIFA kan. Dan FIFA ini kan sudah melihat dengan kasus ini kan, Juruan kan kita bisa menyaksikan sendiri. Nah, kami di Pertina juga sangat berharap adalah dukungan daripada pihak pemerintah, keseriusan pemerintah untuk kemudian dapat membantu di dalam target-target pencapaian yang akan kita lakukan. Utamanya kan setelah Pekan Olahraga Provinsi ini yang kita laksanakan pada tanggal 21 pembukaan dan ditutup di tanggal 30 Oktober ini. Ke depan ini kan kita banyak program-program kegiatan, termasuk ya Prapon juga akan menanti kita. Nah, kalau misalkan sarana prasarana olahraga tidak memadai, apalagi persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ini dananya sangat minim, kami khawatir juga bahwa persiapan untuk pelaksanaan Prapon itu apakah bisa kita lakukan atau tidak, ya kan? Kalaupun adanya isu-isu baru-baru ini ya, kita melaksanakan pelaksanaan kegiatan di Pekan Olahraga Provinsi ini dengan minimnya anggaran, bahkan ada beberapa cabur-cabur yang siap mundur, tapi tetap kita melaksanakan, termasuk kita juga Pertina ini, itu karena kecintaan kita terhadap olahraga. Meskipun minim anggaran, Pak? Iya, seperti itu. Mau tidak mau kita harus mensukseskan ini pelaksanaan, itu karena kecintaan kita. Kita juga tidak ingin melihat atlet kita yang sudah berlatih ya setiap harinya untuk mempersiapkan diri mereka untuk mencapai prestasi, namun tiba-tiba terhambat dengan sebuah persoalan-persoalan dana. Tetapi ini menjadi catatan kecil bagi kita, catatan kecil yang memang harus kita akan pertanyakan kepada pihak KONI provinsi, dan Bapak Gubernur juga harus mendengarkan, ya kan? Harusnya dalam hal ini kan bisa dilakukan proses penambahan di anggaran perubahan ya, seperti itu. Namun kita tidak melihat apakah ada keseriusan seperti itu, dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Oke, sepak bola sebagai primadona dari dunia olahraga, bagaimana olahraga sepak bola saja minim sarana, Pak? Bagaimana dengan cabur-cabur yang lain? Iya, saya ingin katakan pembangunan lapangan sepak bola itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Iya, betul. Itu bukan cuma kalau dikatakan pembangunannya itu butuh triliunan ya. Kalau kita mau bertaraf internasional ya, ini saja istilahnya sampai hari ini belum ada yang bertaraf internasional ya. Apalagi dengan dibongkarnya Stadion Matoangi yang sampai hari ini kita tidak tahu apakah di tahun 2023 ini anggarannya bisa dalam hal ini pihak provinsi bisa untuk segera memenuhi ya, atau kita akan kembali seperti di tahun 2022 ini, di mana pihak Dispora provinsi sempat mengembalikan kurang lebih 60 miliar terkait dengan proses anggaran kemarin ke DPR karena waktu yang sudah tidak memungkinkan ya untuk dilaksanakan. Nah, kalau misalkan di tahun 2023 tidak bisa, maka saya sangat pesimis untuk cabur-cabur lain bisa dibuatkan sarana dan prasarana olahraga. Karena sebetulnya membangun stadion bertaraf internasional itu di dalamnya sudah bisa mengcover banyak cabur-cabur di dalamnya untuk bisa berlatih, ya kan? Nah, kalau misalkan ini tidak sampai hari ini tidak ada keseriusan dari pihak pemerintah provinsi, maka kami khawatir dari cabur bahwa lapangan sepak bola itu akan bisa, iya. Seperti itu, Mbak. Oke, sarana olahraga untuk sepak bola saja tidak bisa diadakan, apalagi cabur-cabur yang lain, begitu Pak ya? Iya, karena kan ini kalau kita membangun juga ini sarana prasarana sebetulnya kan butuh lahan juga ya. Kita sangat membutuhkan lahan. Nah, kalau misalkan lapangan sepak bola dibangun seperti Matoangi itu kan di dalamnya itu kan sudah bisa ada seperti cabur angkat besi, ya kan? Pertina juga bisa menjadikan base camp di tempat itu, dan mungkin cabur-cabur lain juga bisa kan. Karena biasanya itu kalau misalkan stadion itu kan sudah bisa di dalamnya ada beberapa cabang olahraga. Utamanya kan jelas atletik itu kan lintasan itu bisa dibangun di dalamnya ya. Kalau misalkan ini tidak bisa ya kami khawatir, dan kita akan melihat ke depannya mungkin ya, kalau dikatakan hari ini memang kita akan krisis dengan sarana prasarana olahraga. Dan jangan berharap bahwa Sulawesi Selatan ini bisa menjadi tuan rumah, ya kan, Pekan Olahraga Nasional. Apalagi ya Pak Gubernur pada saat melaksanakan dan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON di Papua, dia sudah berjanji bahwa
insya Allah kita ke depan akan melaksanakan sebagai tuan rumah. Tapi kalau dari hari ini kita tidak membuat langkah-langkah konkret, membuat perencanaan yang betul-betul baik, ya saya rasa sulit juga untuk kita. Oke. Seperti itu. Baik, Bung Wahyudin dan juga Bung Muskar, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.